Oke, semangat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi Indonesia. Pokoknya Oke. mau pagi, mau malam, mau sore, Semangat. tetap semangat Oke. pagi. Siap. Jumpa lagi dengan kita. Saya Coach Jamroni dan Coach Kla. Coach Kla. Seperti di konten sebelumnya, kita akan membahas, tanyakan saja langsung. Oke. Kita akan teman-teman pelatih dan teman-teman olahraga di seluruh Indonesia, kita akan membahas tentang apa sih itu periodisasi latihan. Periodisasi Ya, latihan. dari makro, meso, mikro, sesi, unit latihan. Unit latihan. Itu. Yang terkecil Gitu, unit Coach. latihan dari mikro ke unit latihan ya. Oke. Tapi kita akan membahasnya simple aja, Coach. Simple, oke. Kita tidak akan membahas secara rumit, tapi kita hanya akan memberikan ini loh gambarannya dari makro tuh seperti apa sih, gitu. Terus meso tuh seperti apa sih, iya, mikro iya, seperti iya. apa, sesi itu seperti apa, unit latihan tuh seperti kita apa, berbagi ya isinya sama seperti apa. Ya, teman-teman berbagi sama pelatih ya. Biar teman-teman pelatih ataupun yang lain yang memang suka dengan olahraga atau suka dengan latihan juga, komunitas-komunitas olahraga gitu Iya, bisa tahu lah gitu ya, maksudnya gimana sih kita membuat satu program, Yap. bagaimana sih program itu dibuat gitu ya ceritanya, terus bagaimana itu juga di monitoring, dianalisis, tapi secara simpel lah, nggak rumit lah gitu. Oke. Jadi apa? Pertama nih. Oke. Pertama kita akan tampilkan seperti apa sih yang disebut dengan siklus makro. Siklus makro. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Baiklah teman-teman pelatih, ini adalah contoh dari annual plan atau performance plan yang klasik. Ini contohnya yang klasik. Jadi kita bisa bagi menjadi fasenya, ada 3 fase, yaitu fase preparation, competition, dan transition. Kemudian dari fase ini kita bisa bagi juga menjadi sub fase, yaitu kalau preparation fase itu bagi menjadi 2, general preparation sama specific preparation. Kemudian competition juga dibagi 2 menjadi subnya, dibagi 2 menjadi pre-competition dan competition. Kemudian fasenya transition dibagi hanya tetap menjadi 1, yaitu transition. Nah, mungkin ini contoh dari model annual plan yang klasik. Teman-teman juga kan sudah melihat tadi. Ya. Bisa dijelaskan gambar yang tadi tuh. Jadi teman-teman, gambar yang tadi itu adalah contoh satu gambaran tentang siklus makro atau performance plan atau disebut juga periodisasi latihan. Jadi di situ ada yang namanya, sebetulnya banyak model periodisasi latihan, ada American Classic, ada undulating, ada linear, ada non linear. Cuman tadi coba yang tadi saya tampilkan adalah gambaran tentang basicnya periodisasi atau tradisional periodisasi yang linear. Yap. Gitu. Nanti untuk yang rumit nanti di konten berikutnya aja ya, Coach ya. Berikut. Nah, dari gambar tadi itu bisa teman-teman pelatih atau teman-teman subscriber lihat, itu subscriber ya. Subscriber lihat itu di tampilannya ada tulisannya performance plan di atasnya. Nah, di bawahnya itu ada juga dibagi stage pelatihannya. Misalnya di fase-fase latihan lah ya, fase-fase latihan. Ada yang namanya preparation, ada yang namanya competition, ada yang namanya transisi. Ya. Transition. Nah, dari tadi itu ada preparation itu dibagi 2, Coach. Bagi 2. Jadi general preparation sama satu lagi adalah specific preparation. Nah, kemudian di competition itu ada 2 juga, Coach. Oke. Teman-teman ada 2 juga, teman-teman pelatih. Jadi ada pre-competition sama main competition, kompetisi utama gitu. Di terakhir ditutup dengan setelah kompetisi utama ada namanya transition. Nah, itu gambaran tentang pembagian fase-fase di periodisasi gitu, Coach. Oke, itu hal yang mudah dulu lah, garis besarnya. Betul, garis besar. Biar teman-teman bisa ngelihat itu ada blok-bloknya. Ada namanya Ya. general, ada spesifik, Ya. ada kompetisi, Prakompetisi, ada prakompetisi, kompetisi, dan di bawahnya ada transisi. lagi. Nah, tentunya itu di setiap fase itu pelatih punya sasaran dan target yang berbeda, Coach. Oh. Jadi tidak sama.
model latihannya juga tidak sama, sasarannya tidak sama, targetnya tidak sama. Wah, Itu ini akan kita kupas satu-satu lagi nanti, tapi di konten-konten kita berikutnya ya. makanya tetap di Subscribe sama ikutin channel kita terus. Ini Bosen nggak apa-apa ya. bosan nggak apa-apa. Ikutin aja Ikutin terus. aja. Ikutin terus. Ini seperti Film bersambung. Film bersambung. Film bersambung. Terus Series ya, series ya. series. Oh benar. The series. Gitu coach. Nah terus berikutnya adalah di bawahnya juga, setelah itu saya jelasin lagi dikit. Oke, Oke. jelasin silakan. Nah setelah itu dibuat stage-nya, kemudian dibagi lagi tuh. Nah mungkin sebelum ke sana saya akan jelasin dulu bahwa setelah kita menyusun tadi stage-nya itu, fase-fasenya itu, Ya. itu juga nanti dari general, dari satu makro itu dipecah lagi coach. Jadi target per meso yang seperti Target per di konten meso. berikutnya kita sempat terangkan sedikit. Oke. Nah, target per meso itu juga harus dibuat. Setelah dibuat target per makro, kita buat target per meso. Bisa ada gambarnya nggak? Nah, ini teman-teman pelatih, teman-teman subscriber yang lain, teman-teman komunitas olahraga, ini dia gambaran tentang apa sih, bagaimana sih bentuknya mesosiklus itu. Nah, ini silakan dilihat. Di gambar ini kita bisa melihat atasnya adalah macro cycle, itu adalah 1 tahun. Kemudian seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya bahwa itu kemudian diturunkan menjadi mesocycle. Jadi dalam satu macro cycle itu terdapat beberapa mesocycle yang tentunya mempunyai target-target tersendiri di setiap mesonya. Nah, kemudian ini yang menjadi tugas pelatih, bagaimana menyusun target di setiap mesocycle-nya sehingga tercapai sampai ke target akhir, yaitu di kompetisi utama. Oke coach, setelah tadi gambar meso ya. Oke, gambar meso. Meso Betul. dilihat oleh Mesosiklus, teman-teman betul. yang lain, coach bisa jelasin? Oke, teman-teman pelatih dan teman-teman subscriber dan teman-teman komunitas olahraga yang lain yang ada di seluruh Indonesia, itu tadi sudah kita tampilkan gambar mesosiklus namanya coach. Mesosiklus. Oke. Jadi mesosiklus itu biasanya terdiri dari 2 sampai 8 minggu. 2 sampai Nah, jadi teman-teman satu meso itu terdiri dari 2 sampai 8 minggu. Nah, kalau di meso awal biasanya panjang mesonya. Karena di situ lagi dalam proses mempersiapkan, mendevelop sesuatu dengan sesuatu sasaran tertentu gitu. Nah, biasanya di masa-masa kompetisi, prakompetisi itu lebih pendek. Tapi di masa-masa awal itu biasanya mesonya panjang, bisa 6, bisa 8, bisa 5, bisa 4. Tergantung dari pelatihnya menyusun itu. Dan tergantung dari apa sasaran yang akan dicapai gitu coach. Nah, di setiap meso itu tentunya para pelatih harus membuat target. Oke, target. Yaitu Apa breakdown dari target utama. Jadi nanti dipecah nih, ada berapa meso dalam satu siklus makro. Itu setiap meso punya target tuh untuk mencapai ke target utama. Baik teknik, target technical, dari target fisiknya, mungkin dari sasaran bagaimana technical secara pandangan biomekaniknya gitu. Terus kemudian bagaimana target berarti nutrisi segala macam, psikologinya bagaimana gitu. Target-target di setiap fase-fase itu kalau bisa Satu dipenuhi siklus meso. Satu siklus meso. Dan harus ditempuh ya. Itu maksudnya. menjadi sasaran coach. Tanpa adanya sasaran meso berarti kita ngelatih ya asal aja, tidak ada sasaran. Ya udah ngelatih aja. Nah, itu tidak boleh terjadi dan masih banyak terjadi. Nah, jadi harusnya seperti yang kita jelaskan di konten sebelumnya bahwa tim Forsyne itu berkumpul di satu waktu gitu, setiap minggu untuk menyusun itu. Iya. Target Benar tuh. gitu. Jadi targetnya adalah menjadi PR-nya atlet dan tugasnya pelatih bagaimana target itu bisa tercapai. Tentunya dibarengi dengan catatan latihan, dengan monitoring hariannya, dengan evaluasi dari program atau menu latihan yang kita dalam berikan. perjalanan meso-meso itu ya. Betul. Karena itu menjadi hal penting sebagai data pendamping, sebagai dasar untuk kita menganalisis dan menyusun program berikutnya, gitu coach. Jadi balik lagi ke meso tadi, ya. Jadi meso itu sama pentingnya dengan menyusun program makronya. Harus ada target yang dicapai. Makanya teman-teman pelatih jangan lupa di setiap meso harus ada tes parameter namanya, coach. Tes parameter. Ya, untuk lihat progresnya. Tercapai atau tidak sasarannya.
Kalau tidak tercapai kenapa? Lihat lagi catatan latihannya. Iya. Kalau tercapai bagus, kita bisa melanjutkan ke sasaran berikutnya. Begitu. Nah, itu juga tentunya hariannya kita harus monitoring dari catatan latihan segala macam. Jadi jangan sampai telat nih. Jangan seperti yang lalu-lalu kadang-kadang kita melakukan tes setahun cuman misal tes awal, tes di tengah tahun sama di akhir. Jangan. Itu akan menjadi masalah kalau misalnya sasaran latihannya tidak tercapai. Lah kalau tesnya kelamaan, sayang waktunya kebuang. Iya. Jadi kontrolnya teman-teman pelatih sekarang harus per meso, teman-teman harus buat yang namanya tes parameter. Tes parameter per meso itu. Per meso, tapi tidak semua komponen tes, tergantung dari di target di meso itu apa. Komponen tes. Ya, jadi misalnya di tes awal kan semua komponen kita tes ya. Iya. Nah, di target meso tidak. Target meso itu tesnya hanya sesuai dengan apa yang jadi target di meso itu. Misalnya sebagai contoh lah, di awal tes itu ada yang namanya tes power, tes anaerobik, endurance, mungkin tes dari sisi fisik ya teman-teman ya. Ada aerobik, ada banyak lah, flexibility, core segala macam banyak. Nah nanti di meso pertama misalnya tes targetnya apa? Misalnya tadi kita sempat jelaskan targetnya misalnya ada muscular endurance, lagi ngebangun itu, lagi flexibility bagaimana, terus kardiovaskularnya bagaimana, kardiovaskular gitu. ya kan. Nah, mungkin hanya itu aja yang dites misalnya. Oke, ya. Jadi tidak semua yang dites di awal diteskan di setiap meso. Jadi intinya di setiap meso itu harus ada target, dan target itu harus dievaluasi dengan melakukan tes parameter atau tes progres. Jadi biar kita tahu bahwa latihan kita tuh tercapai atau enggak sasarannya. Ini makin seru, gitu. makin rumit. Ikutin terus. Oke. Berikut setelah meso? Setelah meso berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana dari meso, dari target meso ini, misalnya meso ini terdiri dari misalnya 8 minggu misalnya. Nah, habis itu kita harus breakdown ke per minggunya, coach. Oke. Jadi bahasanya di kepelatihan micro plan atau weekly training plan. Weekly training plan Ya. atau mikro itu Ya, mingguan ya. minggu. Tadi meso itu bisa dari 2 minggu sampai 8 minggu. Yes. Kalau ini hanya minggu, 1 minggu, ya, minggu, atau 7 hari. Ya, oke. Gitu, oke. Bisa dikasih gambarnya Oke, juga dong, coach. teman-teman, ini silakan kita tampilkan yang namanya micro siklus atau Oke. micro training plan. Ini dia weekly training plan. Silakan dilihat. Ini salah satu contoh bagaimana weekly training plan dibuat atau rencana latihan minggu dibuat, yang tentunya ini akan sesuai dan harus sesuai dengan volume intensitas yang kita buat di makro siklusnya. Nah, ini kita bisa dilihat di gambar ini ada 3 sesi latihan. Nah, kalau untuk atlet-atlet elit ini bisa dilakukan, tapi kalau untuk atlet di bawah elit mungkin cukup dengan 2 sesi latihan per minggu. Nah, tentunya di antara sesi-sesi itu juga harus ada off atau sesi recovery. Nah, recovery sendiri juga tidak hanya yang berurusan dengan fisik, tapi juga dengan psikologi atau mental. Jadi, misalnya ada sesi di mana kalau kita melakukan tesnya ada kunjungan dari keluarga, ada acara liburan, ada acara rest lah gitu, refresh segala macam. Nah, tujuannya untuk merefresh agar stresnya hilang. Nah, kemudian juga tentunya ini tidak lupa juga teman-teman pelatih harus menyusun yang namanya dinamika latihan di setiap rencana latihan mingguannya. Kapan rendah, kapan sedang, dan kapan tinggi. Setelah gambar tadi bisa dijelaskan tentang weekly training plan-nya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah tampilkan weekly training plan, itu adalah rencana latihan mingguan. Jadi di situ teman-teman bisa lihat sesi latihannya misalnya pagi, sore, terus jumlah frekuensi per minggunya berapa kali latihan. Misalnya ada istilah misalnya kita yang guna aja ya, misalnya 31. Ada suka istilah gitu 31 ya. Apa tuh 31? 31 itu 3 kali latihan, 1 kali istirahat. Contohnya misalnya Senin latihan pagi, Senin sore latihan, Selasa pagi latihan, Selasa sore istirahat. Oh, nah, itu 31. Itu 31. Jadi 3-nya latihan, satunya istirahat. Begitu juga misalnya dengan 51. Nah, kalau 51 5 kali latihan, 1 istirahat. Berarti Senin 2 sesi latihan, 2 sesi, Selasa 2 2 sesi, Rabu 1 di pagi,
sorenya off. istirahat. Oke, Oke, gitu. itu Ya, nah ya, itu ya. Lanjut, itu Coach, lanjut. itu contoh aja ya. Itu nanti dibahas detailnya nanti. Tapi intinya bahwa di setiap satu siklus weekly training plan itu harus ada yang namanya rest antara latihan. Bisa 31, bisa 51, bisa 41, 51, banyak istilahnya, banyak modelnya. Nah, di awal-awal biasanya lebih banyak, Coach. Latihannya lebih banyak. Misalnya 51 itu biasa kita pakai di awal-awal latihan atau 41 di awal latihan. Di minggu pertama, di meso pertama, mikro pertama Ya. gitu. Nah, biasa kita misalnya anggap pakai 51 atau 41. Nah, itu menjadi tugasnya pelatih untuk menyusun itu sesuai dengan perencanaan makronya, sesuai dengan target mesonya, di breakdown lagi jadi mikro Oke. gitu. Nah, di situ nanti juga teman-teman pelatih harus mengatur tuh irama latihannya. Ya. Nggak boleh rendah terus, nggak boleh sedang terus, nggak boleh tinggi terus. Jadi ada yang namanya dinamika latihan. Dinamika latihan. Ya, training dynamic. Training gitu. dynamic. Jadi kapan sedang, kapan rendah, kapan tinggi gitu. Jadi misalnya ada 51 misalnya di Senin misalnya sedang atau sedang terus naik lagi di Selasanya tinggi gitu misalnya. Besok turunin lagi atau banyak modelnya. Itu tergantung dari target latihan sama itu di mana mikronya, di awal-awal atau di tengah atau di akhir. Nah, itu hubungannya juga sama yang namanya melatih itu adalah seni, Coach. Melatih itu adalah seni. Coaching is art. Coaching is Ya, art. tapi kita mesti tambahin tuh coaching itu attitude and art. Attitude and Ya, art. jadi pelatih juga harus punya attitude yang bagus, harus bisa menginfluence ke atlet-atletnya. Wah, Dan itu itu perlu penting, Coach. nanti penting. suatu saat kita bahas deh Ya. tentang attitude pelatih. Benar. Ya, oke. Benar. Lanjut, Oke, Coach. lanjut ke mikro tadi. Nah, di mikro itu kita susun bagaimana di per sesinya isi latihannya atau menu latihannya. Misalnya Senin, teknik apa tuh menu latihannya? Berapa lama, volumenya, intensitasnya berapa? Itu juga akan kita bahas berikutnya ya. Oke. Volume, intensitas. Nah, misalnya di sorenya ada latihan fisik. Nah, berapa volumenya, berapa intensitasnya. Nah, itu diatur, Coach. Ya. Di situ terus sampai dengan akhir minggu. Dan di setiap akhir latihan itu biasanya sekarang modernnya training modern sekarang itu harus ada namanya recovery. Recovery. Itu juga akan kita bahas Perlu khusus juga untuk tuh ya. recovery ya. Khusus untuk recovery. Akan kita bahas nanti lah konten berikutnya. Nah, ceritanya itu. Jadi intinya pelatih dalam 1 minggu itu harus mengatur irama latihannya. Kapan tinggi, kapan rendah, kapan sedang gitu. Jadi ada patternnya, ada aturannya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari mikro, Coach. Dari mikro. Ya. Ada lagi? Nah, dari mikro ini kita Pecahan dari pecah mikro lagi bawahnya? jadi yang namanya unit latihan. Unit latihan. Unit Bisa latihan. Oke. biar lebih jelas Oke, ditampilkan ini gambar yang sekarang nanti. coba kita tampilkan unit latihan seperti apa. Silakan disimak. Ini merupakan contoh dari unit training. Jadi ini berisi tentang struktur latihan, bagaimana ini diawali dengan pemanasan, dynamic warm up, kemudian juga foam rolling itu sebagai bagian dari juga pemanasan untuk memperlancar peredaran darah. Kemudian setelah itu masuk ke inti latihan. Di sini kita lihat contohnya inti latihannya ada 2, yaitu weight training dan kemudian disambung dengan latihan daya tahan atau seperti kita lihat di tulisan di gambar ini cardio. Dan setelah ini berakhir kemudian kita lanjutkan dengan cooling down. Nah, setelah cooling down bisa dilakukan dengan jogging ringan 5-10 menit kemudian dilanjutkan dengan stretching. Nah, biasanya di stretching ini juga setelah stretching ini kita melakukan yang namanya recovery. Setelah teman-teman tadi melihat tentang unit latihan, sekarang dijelaskan. Oke. Dari tadi kita membahas tentang mikro, kemudian barusan kita tampilkan gambaran tentang unit latihan. Itu adalah satu sesi latihan. Satu hari. Satu berarti. unit latihan, satu hari itu bisa 2 sesi, 2 unit latihan. Unit satu hari itu bisa 2 unit Bisa 2 latihan. unit, bisa 3 tergantung level atlet. Oke. Ya, kalau di kita rata-rata paling banyak 2 sesi lah. Oh, 2 satu sesi. hari itu Ya, berarti bisa 2 sesi latihan. 2 sesi latihan. Nah, Pagi sore ya. Satu sesi itu disebut dengan unit latihan. Unit Nah, latihan. di unit latihan itu ada yang namanya struktur latihan. Struktur latihan. Struktur latihan itu bagaimana
urutannya pemanasan, inti latihan, cooling down, plus Iya, recovery atau pemulihan gitu coach. Jadi setelah tadi dari besar kecil, ini paling kecil nih. Paling kecil tuh unit latihan. Bagaimana pelatih membuat menunya di situ, membuat struktur latihannya secara baik, Ya, pengaturannya, volumenya bagaimana, jumlah setnya berapa repetisi, berapa lama, berapa tingginya intensitas, tingkat kesulitannya, atau Iya. kadang kita sekarang bisa gunakan dengan RP atau zona latihan, Zona segala latihan. macam gitu. Jadi banyak tujuan ya latihan. tujuan latihannya apa. Jadi targetnya udah jelas tuh, misalnya ini intensitas segini harus segini targetnya, volume segini harus segini gitu. Jadi di unit latihan dijelaskan tuh bagaimana urutan latihannya, pemanasan, inti latihan, cooling down, dan recovery. Iya, gitu iya. coach. Oke. Nah, Jadi gini teman-teman Hypec Channel, Hypec Channel, dari makro terus ke meso, terus ke mikro, mikro, terus ke sesi latihan, sesi latihan, dan ini Unit unit latihan latihan. terakhir. Ini bentuk praktek yang diberikan ke atlet. Ini Ya. prakteknya ya. menunya. Menunya. Ya. Kalau yang tadi kan tuh rencana-rencana. Rencana. Tapi nanti unit ini terus berjalan ya di setiap meso, Ya, di setiap terus. Itu satu bundel coach. Satu Oke, bundel oke, pada oke, saat oke. kita membuat perencanaan ya harus detail. sampai bagaimana struktur latihan. Unit latihan sampai ke struktur latihannya. Struktur bagaimana. latihan. Oke. Setelah itu kita juga harus buat catatannya. Ini rencananya, ini catatannya. Artinya hasil latihannya seperti apa? Iya. Misalnya targetnya 10, atletnya misalnya sampai cuma nyampe 8. Nah, itu catatan latihan. Iya. Jadi nanti ada perbandingan antara latihan yang kita rencanakan dengan hasil realnya latihan. Jadi semua latihan itu ada recordnya ya. Harus di-record. Jadi kalau kita Nggak bicara mudah. betul, Nggak kalau mudah. kita bicara record itu tujuannya sebagai Record. catatan kita untuk evaluasi. Untuk itu dia untuk Berikutnya, evaluasi. gitu. Teman-teman Kenapa ini bisa Hypec Channel naik, untuk- kenapa ini nggak naik? Karena ya ada catatannya. gitu Iya, ceritanya. mungkin dia lagi sakit Ya. atau dia lagi cedera, Nah. itu bisa. Nah, itu bisa juga terjadi itu juga ada catatannya. perkembangan di situ ya. Ada catatan tersendiri coach. Ada yang namanya monitoring, daily monitoring. Itu juga akan kita bahas lagi. Pokoknya banyak banget lah teman-teman Hypec Channel. Jadi Iya. jangan bosan-bosan. Kalau bosan paksain untuk nggak bosan, tonton terus kita di Hypec Channel Hypec ini. Channel. Nah, semoga pengalaman kita ini ya, sedikit pengalaman kita berguna buat teman-teman Iya. di mana di Indonesia lah khususnya ya. Makanya teman-teman Hypec Channel pantengin terus Ya. ya. Yes. Biar terus pengalaman kita share nih. Ya, kita sedikit Sedikit ya pengalaman diskusi kita lah, share, diskusi diskusi. betul. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Amin. gitu. Tentunya Ya. semoga bermanfaat Dan coach. tentunya buat Indonesia ya. Indonesia. Buat prestasi Indonesia ke depannya mudah-mudahan semakin jaya. Oke. Oke. Yap. Mungkin itu aja coach yang Ya, bisa oke. saya sampaikan di konten hari ini. Heeh. Oke. Kalau ada kata-kata yang kurang asik, ya mohon dimaafkan, Mohon dimaafkan. coach. Kit, pantengin terus di channel YouTube kita Hypec Channel. Hypec Channel. Semangat berbagi Semangat berbagi, untuk Indonesia. merdeka.